Halo, Assalamualaikum Mas Akbar. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, jadi narasumber kali ini Mas Akbar mau menceritakan tentang kisahnya dia liburan ke Banyuwangi gitu ya Mas. Ya betul Mas. Dan tepatnya itu di salah satu hutan Alas Purwo. Ya, Dimana Alas Purwo kita Banyuwangi. mengetahui bahwa Alas Purwo itu memang seram gitu. Mm-mm. Itu awalnya gimana? Jadi gini Mas, awalnya itu saya mau merencanakan liburan. Nah, tapi saya nggak tahu mau liburan kemana gitu. Teman saya, Imron sama Syarif. Ini kan lagi semua ya saya. Nah, itu merencanakan buat liburan. Nah, kemudian Imron usul ke saya. Katanya mau, gimana kalau ke Banyuwangi? Kita kan nggak pernah ke Banyuwangi. Dan kebetulan waktu itu saya punya 2 temen juga Mas. Banyuwangi. Iya, rumahnya. Nah, jadi kayak petunjuk jalan lah sana. iya bisa dikatakan begitu. Nah, oke lah, kita mau ke Banyuwangi aja wes akhir semester itu. Nah, sebelumnya kita sudah siap Mas. Persiapannya itu 3 minggu setelah UAS. Setelah semester 3 berakhir itu. Kita merencanakan buat liburan akhir semester itu. Nah, kita tanya dulu kepada kaum perempuannya, si Safa sama Ila gitu teman saya. Iya, perempuannya cuma 2 Mas gitu. Mereka berdua ini asalnya dari Banyuwangi Mas gitu. Jadi ketika kita sudah rembukan orang 5, saya, Safa, Imron, Syarif sama Ila. Ya 5 orang ya Mas. Oke, 5 orang itu kita rembukan dan akhirnya deal setuju kita berangkat weekend aja tuh. Nah, setelah weekend berarti hari Sabtu Minggu itu Mas. Nah, rencananya kan kita mau nginep gitu. Nah, kemudian kita sudah sepakat buat nginep di rumah salah satu teman kita, yaitu rumahnya Ila. Kebetulan iya di Banyuwangi itu. Kebetulan di rumahnya Ila itu deket juga dengan pariwisata Mas. Wisata. Ya, wisata kayak Alas Purwo gitu. Karena rumahnya Ila di mana? Di Tegal Delimo, tuh deket. Deket dengan Alas Purwo. Iya. Jadi kita kan sudah rembukan, kemudian tempat nginepnya sudah ada gitu. Tinggal persiapannya. Kita persiapan buat waktu weekend nanti gitu. Nah, oke lah. Waktu berselang kita sudah siap-siap. Sampailah di weekend hari Sabtu sama Minggu. Itu tahun 2022, 3 tahun yang lalu Mas. Sekarang 2025 Mas. Ya, 3 tahun yang lalu. Nah, kita perjalanan itu ke Jember, Banyuwangi. Dari Jember Mas. Iya, dari kampus. Dari kampus? Iya, kita berangkat dari jam 9 pagi waktu itu. Nah, oke. Kita berangkat jam 9 pagi di situ, kemudian kita ngumpul di depan kampus. Oke, sudah di situ. Nah, saya itu bareng sama Safa. Kemudian si Imron bareng sama Ila, sedangkan si Syarif ini sendiri Mas gitu. Jadi total bawa sepeda itu ada 3 gitu. Si Syarif ini sendiri. Yang 2 boncengan. Ya, yang 2 boncengan, saya Syarif ini sendiri gitu. Oke lah, kita perjalanan ke Banyuwangi. Awalnya di perjalanan itu baik-baik saja Mas, aman itu. Nah, kemudian sampailah di Gumitir. Nah, di Gumitir kan nanjak Mas, naik dataran tinggi. Nah, itu di situ tiba-tiba Syarif yang nggak ada bocengannya itu tiba-tiba mati Mas mesinnya. Iya, mesin sepeda motornya itu mati tiba-tiba. Bannya padahal nggak apa-apa. Kita berhenti Mas di suatu gubuk. Kita berhenti, ya nggak tahu lah itu gubuk apa, kayak rumah kecil gitu loh Mas. Tapi nggak berpenghuni di sana. Dan kebetulan di luarnya itu ada tempat duduk di situ. Tempat duduk-dudukan lesehan gitu Mas. Oke, yaudahlah kita duduk di situ aja istirahat gitu. Sambil istirahat, ini bingung Mas. Kan tambal ban nggak ada Mas. Namanya juga di Gumitir Mas. Kayak hutan-hutan semua gitu ya Mas. Oke lah, waktu itu mikir caranya gimana ini. Kemudian alat-alat kayak buat bongkar sepeda itu nggak ada Mas. Bingung lah kita itu. Mau apa mau ditinggal sepedanya kan nggak mungkin Mas. Nah, tiba-tiba ada keajaiban Mas. Keajaiban dari mana? Dari kakek-kakek yang tiba-tiba nyamperin kita Mas. Iya, loh.
saya mikirnya gini mas, loh kok kakek-kakek ini kok tiba-tiba datang gitu loh. Iya, iya. Apalagi jalan kaki kan mas gitu. Oh. Tiba-tiba nyamperin kita. Kamu kenapa? Kenapa sepedamu? Ini pak, sepeda teman saya gitu. Kakek-kakek tapi saya panggil pak gitu. Ini pak, sepeda teman saya mogok gitu. Terus saya Sampai di gemetir yang mati itu jam berapa? Itu sekitar jam 10-an saya lihat itu. Nah, sudah jam 10 pagi itu tiba-tiba kakek itu menghampiri kami semua ya dan bilang ke saya, kenapa sepedanya ini pak mogok sepeda teman saya gitu. Terus bapak itu bilang, makanya jangan kebut-kebutan, wis tahu ini gumitir, sudah banyak makan korban, kamu mau jadi korban selanjutnya. Wah saya tegang pak waktu itu, kenapa bilang gitu orang itu gitu. Terus ya dengan nggak langsung saya cuman bilang, iya pak, mohon maaf ya pak bila teman saya ngebut-ngebutan. Dan emang betul teman saya itu kebut-kebutan tanpa saya bilang sama teman saya gitu loh. Dia itu cerita setelah, Yole aku mau ngebut-ngebutan, itu kata Syarif gitu. Makanya Rip, ojo ngebut-ngebutan. Saya bilang gitu ke Syarif sambil nasehatin gitu. Dan akhirnya Syarif sadar, ya wes tak bantu mbak. Nah katanya mau bantu bapaknya itu. Oke, cuman dioles saja, cuman dipegang sepedanya, dipegang mesinnya pak. Nah ini tiba-tiba nyala mesinnya. Anehnya kan gitu. Nyala? Iya nyala. Hanya dipegang saja ya? Iya hanya dipegang saja sepeda motornya itu nyala. Padahal tadi kan dilihat tuh dicek mesinnya nggak apa-apa kan. Bannya juga nggak apa-apa, nggak ada yang bocor gitu, nggak ada. Tiba-tiba mati sendiri, kemudian dibetulkan sama kakek itu bisa nyala gitu. Dan tanpa pikir panjang, si Ila teman saya itu langsung bilang gini, ayo wes nggak apa-apa wes, nggak usah mikir aneh-aneh, yang penting kita bisa sampai tujuan kita gitu. Terus kakek itu ngasih pesan lagi dah, hati-hati oleh ojo ngebut koncomu kandanono gitu, ojo mentang-mentang dewean gitu, bisa ngebut saenake gitu tuh daerahmu gitu. Ya sudah, dari omongan kakek tersebut, Iya. kami langsung iya pak, semuanya bilang iya pak, makasih ya sudah betulin gitu. Oke lah kita lanjut perjalanan, itu nggak ada apa-apa lagi wis. Kemudian sampai di rumahnya si teman saya Ila. Nah itu sekitar Sampai di Banyuwangi itu. Sampai di Banyuwangi di Tegal Delimo itu. Nah itu sekitar jam 11-an. Jam 11. Ya, jam 11. Malam siang? Siang mas. Oh siang. Ya nggak sampai malam. Ya sekitar jam 11 jam 12 siangan lah gitu. Nah kan cuaca panas kan mas. Iya. Ya udah, kami istirahat dulu di sana. Kita istirahat di Tegal Delimo, kita cuci kaki, cuci tangan, istirahat di sana sambil dikasih makan juga kan sama tuan rumah. Nah, kebetulan si Ila ini emang hidupnya sendiri, nggak ada orang tuanya. Gitu. Oh sendiri ya? Iya, dia hidup sebatang kara. Gitu. Nah kasihannya gitu mas. Iya. Oke, terus biaya dari mana itu? Nah, dia alhamdulillah kebetulan dapat beasiswa. Dia bisa bertahan hidup gitu. Nah saya salutkan sama dia. Nah kemudian saya juga sebenarnya kurang suka, soalnya tempatnya itu pelosok, Tegal Delimo pelosok gitu. Nah kurang sukanya kan kalau di pelosok-pelosok itu kan biasanya kalau Banyuwangi itu lebih kental adatnya gitu loh pak. Ya bau-bau menyan di jalan tuh ada pak. Oh benar menyan di jalan itu. Bau-bau menyan ya. Nah kemudian setelah istirahat, kita istirahat sekitar 1 jaman lah sampai jam di rumah 1, itu jam 1 jam 2. Nah kemudian kan kita nggak sabar pak, pengen ke wisata. Benar ya, karena kan tujuan utamanya kan ke wisata ya. itu. Soalnya minggu kan kita harus pulang. Iya. Jadi kita waktu sekitar jam 2-an kan sudah nggak panas lagi mas. Sudah agak redup lah. Iya. Kita langsung menuju ke wisatanya. Nah mau ke wisatanya itu tiba-tiba bannya Syarif meledos. Kan repot di situ pak. Nyampe di rumah sih mas. Di rumahnya Ila, bannya itu meledos. Nah tiba bannya meledos itu
bingung Sarip, ini kenapa kok tiba-tiba Sarip ini banyak sekali loh kendalanya gitu loh. Iya iya. Apa awalnya dipompa bagaimana itu? Lah itu kurang tahu, padahal di Gumitir tadi sudah mesin mati, sekarang bannya meledos. Iya iya. Nah, karena bannya meledos itu ya sudah, Ila ini nawarkan ya udah pakai pedaku aja yang di Banyuwangi. Kan Ila punya sepeda Pak, peninggalan orang tuanya gitu. Ya bolehlah dipakai. Ya sudah, sepeda Sarip ditaruh di rumahnya Ila gitu. Oke, setelah itu kita jalan ke Alas Purwo. Nah, sampai di Alas Purwo itu sekitar jam 3 sore. Jam 3 sore. Iya, 1 jaman lah gitu. Ya dekat berarti sudah ya. Dekat ya, masuk dekat. Nah, di Alas Purwo ini kita itu foto bareng pertama ya Mas. Kita foto-foto bareng. Nah, setelah foto-foto bareng, kita mencar sendiri-sendiri. Karena kita pengen cari spot-spot yang bagus menurut kita gitu. Nah setelah mencari spot, saya itu melihat keanehan di Alas Purwo. Keanehan bagaimana? Ya, keanehannya itu saya melihat ada sesosok orang yang lagi bertapa di tengah hutan gitu. Jadi orang itu kayak gini aja Pak, gini sambil kayak baca apa mantra-mantra gitu Pak. Saya lihatnya itu dari kejauhan, tapi saya lihat orang itu. Iya iya. Nah orang itu tapi nggak menghadapkan mukanya. Saya melihat dari apa ya? Ini misal saya, kemudian saya lihat punggungnya aja. Oh dari belakang? Iya dari belakang gitu loh. Tapi saya tahu dia bertapa gitu loh, kayak bertapa orangnya. Nah kemudian saya kaget kan Pak. Iya. Teriak, kok apa ya? Kayak teriak histeris gitu Pak. Kayak kok apa ya? Kok ngomong bertapa? Katanya golek kesaktian tak gitu. Kaget kan gitu. Nah habis itu teman saya waktu endi bar gitu. Loh ikut dong. Lah teman saya itu bingung, mana yang mana gak tahu. Loh ikut loh, barang tak lihat lagi nggak ada, orangnya nggak ada. Sudah hilang begitu? Iya hilang, yang tapa itu hilang. Kemudian awakmu ngaget-ngageti aja gitu kata teman saya si Sarip. Saya panggil gitu. Berarti hanya Mas ini yang melihat iya, itu? apa saya halusinasi? Iya, gitu, iya, saya gitu mikirnya. Setelah saya sudah manggil Saripnya pergi ya. Pak, pergi. Udah mencar-mencar gitu ya? Iya, mencar lagi sih. Nah, saya lihat lagi ke belakang. Natap ke saya, Mas. Yang orang tapa itu. Sambil kayak menjeli, kayak kenapa kamu masih tahu gitu loh. Nah, akhirnya ya sudah saya lari juga, Mas. Lari mengumpulkan rombongan saya itu 5 orang gitu. Ayo Sre pulang. Mengumpulkan untuk membuktikan itu bagaimana? Enggak Mas. Ada pulang. Iya. Ayo Re, aku takut di sini di Alas Purwo ini. Nah kemudian setelah kita kumpulkan, kok kesusu sih, kok keburu-buru mau pulang gitu loh. Ini wis masih santai-santai di Alas Purwo. Nah akhirnya kan dari Alas Purwo itu udah sampai jam 4 sorean lah Mas. Ya jam 4 sorean. Kita belum juga sholat Mas gitu kan. Lupa sholat sampean dari situ. Nah kemudian lanjut aja kan, masih seneng-seneng gitu sampai jam foto-foto di sana. Foto-foto ya sport-sport gitu. Nah oke lah, kejanggalannya cuman itu saja. Mungkin saya halusinasi gitu. Aman aja wes gitu. Yang penting teman-temanku nggak lihat kayak gituan. Iya. Nah setelah itu oke lah, kita pulang aja Wira. Ayo wes mau malam, mau maghrib gitu. Nah oke, kita pulang jam sekitar 4:30-an. Sampai rumahnya Ila itu jam 5:30-an. 1 jaman kan ya, 4:30 sampai jam 6-an ya, 5:30 jam 6-an tuh. Jadi gak sempat ngecek semua yang tadi bertapa itu Mas ini? Enggak sempat ngecek kan. Pokoknya saya lihat orang, sudah teman-teman saya nggak percaya ya sudah gitu, biar jadi cerita pengalaman saya sendiri. Oh gitu. Sebentar, tadi itu ketika Mas melihat lagi dengan mata yang melotot itu kayak gimana wajahnya itu? Takut saya Mas. Dia itu orangnya tinggi Mas, tinggi, kering, tapi ya apa ya, kayak hitam gitu loh Mas, hitam. Tapi nggak hitam banget gitu loh. Hitamnya kayak arang masih terlalu hitam ya Mas. Apa ya? Ya pokoknya nggak hitam banget gitu loh Mas. Ya. Jadi melotot ke arah saya. Saya takut Mas, apalagi tinggi juga, kering juga. Jadi itu membuat Mas kabur gitu ya.
menghampiri temannya itu. Iya, saya takut kan karena melotot itu. Kemudian saya pulang waktu itu sampai di rumah Ila jam 6 maghrib. Kita menunaikan sholat dulu. Nah, tadi asal nggak sembahyang mas, nggak sholat gitu. Jadi langsung dah kita sholat maghrib. Jamaah, saya ngajak teman-teman saya yang cowok buat sholat maghrib di masjid. Nah, ketika perjalanan di masjid itu kayak ada yang ngikutin saya mas. Saya juga nggak tahu ini yang ngikutin saya ini setan apa ya apa gitu, apa orang gitu. Ya emang saya itu rasanya itu kayak ada yang ngikutin aja gitu loh. Teman-teman ya nggak pada apa gara-gara saya habis halusinasi yang lihat orang bertapa di bener. Apa yang ngikutin saya gitu. Saya takut banget itu mas. Ya udahlah, pokoknya lurus ke masjid, pandangan lurus ke depan, sampailah di masjid. Masjidnya kan agak jauh sih mas, sekitar 5 menitan gitu. Agak jauh. Agak jauh. Kita nggak naik sepeda tapi jalan kaki aja gitu. Sambil lihat-lihat pemandangan sekitar. Nah habis itu sudah kan mas, sudah zikir, sudah sholat, sudah doa itu. Nah pulangnya itu. Nah waktu pulangnya ini yang ngikutin saya, yang saya ngira ada yang ngikutin, itu tiba-tiba bergelantungan mas di pohon kelapa. Saya kaget mas. Itu hantu apa ya apa itu kata saya. Bergelantungan. Hah? Bergelantungan. Iya bergelantungan. Dia itu loncat-loncat gitu loh mas. Nah teman saya itu nggak sadar. Apa rek? Aku bilang gitu sama temanku. Nah temanku cuman alah wakmu ngapusian gitu. Saya ini dicap penipu gitu loh mas. Suka bercanda gitu. Padahal itu beneran saya bilang gitu. Iku loh. Malah teman saya ketika saya bilang lihat pohon kelapa, emang bener ada mas. Langsung lari ketakutan mas ke rumahnya Ila. Sosok apa itu mas? Sosoknya itu kering, hitam, itu malah kayak lidahnya itu panjang. Kayak genderuwo itu. Kayak jenglot panjang ya. Iya. Serem pokoknya mas. Saya kalau ingat kejadian itu, makanya saya sampai trauma mas kalau mau ke Banyuwangi lagi. Enggak cerita ke Ila itu sebagai apa yang punya tempat di situ lah. Belum mas. Belum ya. Belum cerita. Nah kemudian oke lah, is okay habis maghrib. Nah kemudian Ila ini sama Safa ini kan nyiapkan makanan mas, makan malam. Oke lah kita sudah makan malam gitu. Nah Safa ini bisik ke saya mas, kok ono sing aneh ya karo teman kita apa Ila ini. Ila pemilik rumahnya ini mas. Nah, aneh gimana? Anehnya itu kayak diajak omong tuh kayak agak ngelamun gitu loh mas. Nah, makanya Safa itu takut, untung awakmu put wis mulai gitu, wis pulang gitu loh. Saya juga mikir Ila itu kayaknya dari tadi kayak merenung, kayak ngelamun gitu loh, kayak ada masalah itu. Ya emang waktu itu baik-baik saja gitu, waktu di Gojek Imron juga aman-aman aja gitu. Nah beberapa menit kemudian Ila itu kayak teriak histeris. Itu ketika ada di kamarnya gitu. Kami berempat sama Safa itu ada di ruang tamu mas, di depan rumahnya. Ila yang ke kamar langsung teriak, kaget. Ya untungnya tetangga nggak pada dengerin di situ. Kan tetangga jarang mas di situ. Iya. Nah, ketika Ila itu teriak, ya Allah mas, kasihan aku. Ternyata dia kesurupan. Oh kesurupan. Iya. Nah kesurupannya itu saya kaget. Ini gimana cara ngatasinya gitu loh. Tak pegangin mas. Sarif bagian megang tangan. Kemudian Imron megang kaki. Nah saya saya coba, ini kan ayah saya dulu pernah kalau kerasukan katanya dibacain doa-doa gitulah, ayat kursi, kemudian dibacain Anas gitu biar terganggu dari sihir-sihir gitu ya. Nah tak taruh di botol, tak doain mas, kemudian saya semprotkan ke Ila. Tapi wes aman Ilanya, sudah kerasukannya. Sudah sembuh? Belum mas. Belum ya. Mungkin ini cuman tipu dayanya setan yang ada di dalam tubuhnya ya mas. Itu dia itu kayak diem tapi senyum gitu. Tidur senyum mas. Saya tuh kaget senyum. Dia itu senyum sambil tidur. Terus beberapa menit kemudian saya pegang.
dia tuh melotot ke saya mas, kayak ada ambisi marah gitu loh ke saya. Saya itu salah apa gitu loh, kok sampai dipelototin gitu. Terus saya kira, kenapa kamu? Saya bilang sama tubuhnya Ila, kenapa kamu melototin saya? Kenapa kamu? Saya dengan apa ya, takut dredeg gitu loh mas. Tapi saya beranikan diri kan. Saya kalau bukan saya siapa lagi mas, teman-teman saya juga pada takut, Imron sama Syarif. Apalagi yang cewek Safa ini. Takut. Iya takut juga. Jadi mas sendirian untuk ini menangkap itu. Iya saya bilang, loh apain kamu lihat-lihat saya? Siapa kamu? Keluar dari tubuh temanku. Gitu kan sama aku. Itu cuma senyum gini mas. Senyumnya itu melotot sama seperti orang yang bertapa di Alas Purwo itu mas. Waduh. Nah itu saya takutnya masa ketempelan gitu. Iya. Tadi saya itu diganggu, diikutin gitu. Kenapa masuk di teman saya? Kebetulan teman saya emang apa istilahnya sering kerasukan ternyata. Gila itu. Oh sering kerasukan. Iya, gila itu. Dan jadi nggak heran gitu anaknya gitu emang. Nah setelah saya tenangkan, tak tutupi matanya mas waktu melotot dulu. Dia tidur lagi mas, tidur. Ya wes rek, untuk malam ini jogo Ila wis gitu, jaga Ila gitu. Nah kita malam saya capek mas waktu itu, kondisinya sudah dari Alas Purwo nyetir kan sambil teman saya. Terus saya bilang wis gini aja wis, Ila diwacakno bukan dibacakan, di setelno ayat-ayat suci Al-Quran gitu biar tenang. Aku nyaranin gitu mas. Akhirnya disetel YouTube, kemudian dibacain surat-surat pendek. Oke. Saya itu tenang mas, aman. Sampai jam berapa ya? Jam 10-an mas, jam 10 malam. Itu saya ngiranya itu aura-auranya itu si Ila itu masih belum selesai kerasukannya. Masih kerasukan gitu loh mas. Tapi ya gimana lagi mas, masa kita jaga sampai malam mas? Iya. Capek gitu. Yang penting disetel aja sampai pagi HP itu. Ya takut maksudnya ya mungkin dia sembuh tapi takut kerasukan lagi. Iya benar. Gitu. Jadi akhirnya kita sudah wes rek nggak apa-apa Ila wes, biarkan istirahat gitu. Kita istirahat dah jam 11 malam itu sampai jam 11 malam ini mas, dari maghrib berapa jam, 4 jam jaga, capek mas. Jam 11 malam kita istirahat semua sambil dengerin ayat suci Al-Quran. Nah kemudian waktu jam 11 mas, saya itu dimimpiin. Ya, mimpinya itu apa? Mimpinya saya ketemu 1000 pocong mas di dalam musola. Saya itu tidur itu dekatnya musola mas. Jadi ini rumah ya mas, rumah. Kemudian di sini ada musola, kotak di sini. Nah saya tidur di temboknya musola itu. Nah saya mimpi mas. Kebetulan saya waktu itu ngadep kiri mas tidurnya. Ngadep kiri tidurnya. Kemudian saya lihat penampakan pocong yang kayak pengen ngajak saya ikut ke alamnya gitu loh mas. Di dalam musola itu banyak pocongnya gitu loh. Saya kaget, ketakutan, nggak bisa tidur. Nah habis pocong saya kebangun kan mas, jam 12 malam saya kebangun itu dengan keringat dingin. Saya kebangun, akhirnya saya memutuskan mau tidur lagi tapi nggak bisa mas. Nah kebetulan juga kalau tidur di rumahnya Ila, anehnya kenapa pintu itu selalu terbuka mas. Pintu? Iya, pintu rumahnya itu dibuka. Pintu depan itu? Iya, karena biar nggak panas katanya. Saya juga aneh sama Ila ini, kenapa anaknya itu unik gitu loh. Kalau tidur pintunya dibuka gitu loh, kalau ada tamu gitu. Nah saya waktu lihat ke depan rumahnya mas, ya Allah mas, saya lihat tuyul mas. Di depan rumahnya itu? Bukan mas, dia tuyul di pinggir jalan. Nah kebetulan di depan rumahnya Ila itu ada rumah mewah yang tak berpenghuni. Rumah mewah. Nah itu ada tuyul di depannya. Biasanya kan tuyul kecil-kecil mas. Ini tuyul tinggi pucat mas. Terus mau noleh ke saya langsung lari mas. Ngambil selimut buat selimutan mas. Temennya ikut tidur mas. Saya nggak berani bangunin. Pokoknya sendirian masnya? Iya saya sendirian, tetap sendirian. Saya ngambil selimut, ya udahlah, aku pokoknya malam ini harus tidur gitu. Iya. Mau tidur itu, Ila kan sudah tidur mas. Nah tiba-tiba kan masih ada bunyi ya, bunyi
lantunan ayat suci Al-Qur'annya itu. Di YouTube itu. Ya, di YouTube Oh. masih bunyi. Tiba-tiba mati sendiri, Mas. Kaget saya. Kan saya mau ngidupin lagi, Mas. Saya takut, Mas, waktu itu. Hmm. Kan agak jauh gitu kan. Kan cewek sama cowok kan dibedain kamarnya gitu. Nah. Tapi ilahnya alhamdulillah nggak bangun, Mas. Kalau kesurupan lagi kan malah gawat, Mas. Malah ya Iya. gawat nanti. Kemudian saya diganggu, Mas, diganggu lagi. Belum kelar masalahnya berarti. Belum kelar, Mas, udah lihat tuyul lagi. Iya. Diganggu lagi sekitar jam 1-an. Keringet dingin masih ada, Mas. Masih kayak apa ya? Dingin banget lah badan saya, Mas. Tapi Diganggu keringetan. oleh sosok apa itu? Nah, sosok itu megangin bahu saya, Mas. Pokoknya dipegang erat, gak boleh lepas saya gitu, Mas. Kayak seakan-akan dia itu ngomong ke saya, ayo kamu mau kemana, gitu. Saya juga nggak tahu mau Iya. dia itu apa gitu loh. Apa cuman ganggu saja, apa mau kenalan gitu. Kenalan kok mau kemana gitu, kayak mau diajak ke alamnya pokoknya gitu, Mas. Saya firasatnya selalu gitu, ayo ikut saya, ikut saya gitu. Ya saya cuman kayak nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa bilang tolong, kayak mulut saya itu terkunci sendiri gitu. Akhirnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuman baca dalam hati saya, ya Allah, lindungilah hamba dari para bahaya dan para musibah ini gitu. Saya baca Al-Fatihah, baca An-Nas, baca ayat kursi, pokoknya surat-surat pendek saya baca, Mas. Nah, sebelum saya baca itu, saya sempat menoleh, Mas, ke belakang. Ternyata ada sosok besar yang Di belakang itu? Iya, di belakang saya. Saya emang kesusahan buat noleh, Mas. Tapi saya lihat sosok besar itu hitam, Mas. Hitam, matanya merah, bertanduk. Seremnya kan dari situ, Mas. Saya emang bener-bener kayak lemes banget itu, Mas. Akhirnya saya baca. Itu keringetan banget saya, Mas, itu. Saya ingat itu. Keringetan banget. Habis itu saya baca itu surat-surat pendek. Beberapa menit kemudian, setan itu hilang, Mas. Gitu. Lemes semua kan, Mas, badan saya, Mas, waktu itu. Lemas, diem, udah. Tidur tak bisa. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Karena lemes itu udah jam 3. Nah, kemudian Ila bangun, Mas. Saya kaget waktu malam itu bangun. Nah, jadinya dia itu juga menceritakan. Tapi ceritanya dia nggak tepat, Mas. Waktu jam 12 malam dia bangun. Sekitar jam 1-an bukan jam 2, jam 1-an. Setelah saya ditakutin, Ila itu bangun. Kayak seakan-akan dia itu mau bantu saya gitu loh, Mas. Dari itu. Dia itu cerita pelan-pelan, kita cerita di teras gitu. Kan emang lampunya agak redup, Mas. Nah, Ila cerita, kenapa kamu kutu? Tumben dia tanya ke saya, padahal saya nggak bersuara gitu, keringet dingin. Tapi dia sepertinya tahu saya itu habis lihat apa gitu. Kenapa kamu kutu? Saya habis mimpi banyak pocong di musola begini. Iya kah gitu. Ternyata, Mas, Ila bilang apa ke saya? Put, kamu tahu rumah yang di depan yang mewah ini dari mana? Kenapa? Kok bisa ada rumah mewah di pelosok kayak gitu? Dulu itu ada sepasang suami istri yang pengen kaya, akhirnya melakukan persugihan. Hah? Pesugihan? Iya, di depan rumah yang mewah yang tak berpenghuni itu, Mas. Yang tadi saya lihat tuyul itu. Nah, itu dulunya sepasang suami istri, sepasang kekasih yang pengen kaya. Nah, dia punya anak satu sudah besar. Nah, itu dia melakukan pesugihan dengan cara menyembelih ayam cemani setiap bulannya, kemudian darahnya ditabur di pinggir jalan. Darahnya itu? Iya, darah. Serem banget, Mas. Aku dengar ceritanya Ila itu, apalagi malam-malam, Mas. Cerita horor kan malam-malam kan lebih mengena ya. Lebih merinding saya, Mas, itu. Wis jam berapa? Jam 1 nggak tidur, Ila malah bangun. Untungnya nggak kesurupan Ilanya itu, Mas. Dia cerita itu. Kemudian setelah dia cerita kalau gitu, dulu itu kayak gitu, Bu. Nah, kemudian suaminya itu lalai, nggak jalanin ritual lagi nganu ayam cemani. Jadinya alhasil
si pesugihan itu, setan pesugihannya itu minta tumbal. Tumbalnya apa? Turunannya semua dibunuh semua, tapi perlahan. Itu. Mas. Jadi waktu si suami ini lagi enak-enak di teras rumahnya. Ini si Ila ini katanya dapat dari cerita almarhum orang tuanya juga. Orang tuanya. Ya. Dia dapat cerita kayak gitu, katanya suaminya itu dibunuh saat di teras waktu ngopi mas, waktu malam. Itu dibunuh, dicekik dari depan. Nah, Dicekik. iya dicekik. Nah setelah dicekik, udah dia langsung meninggal. Nah setelah meninggal kan dimakamkan mas, oke lah. Setelah 40 harinya barulah gantian mas. Si istrinya yang dibunuh, itu istrinya dibunuh, didorong dari kamar mandi sampai keluar. Jadi itu yang membuat rumah mewah itu kosong gitu ya? Iya kosong. Anaknya lari keluar kota, ninggalin rumah itu. Jadinya rumah itu nggak ada yang beli, nggak ada yang ngerawat gitu. Rumah mewah kosong. Jadi karena mungkin adalah pesugihan itu akhirnya merembet ke warga mungkin gangguannya ya. Iya bisa jadi kayak gitu. Nah ini kok bisa kebetulan gitu loh, saya mimpi banyak pocong gitu. Ternyata banyak keturunan yang sudah dibunuh di rumah itu. Dari sebelum sepasang suami istri itu ternyata sudah ada gitu. Tapi sepasang suami istri itu melakukan pesugihan lagi dengan cara yang berbeda gitu. Tapi malah lalai ketika sudah kaya raya gitu. Akhirnya kok malah hampir mirip sama mimpiku ya. Ya bener, aku nggak mimpi kayak pesugihan itu, tapi aku mimpi banyak pocong loh ini di musolamu. Kayak menandakan banyak turunan yang sudah meninggal di rumah mewah itu. Nah kemudian Ila juga cerita mas. Cerita di pinggirnya rumah mewah itu ada kakek yang melihara tuyul. Dulunya. Berarti itu kampung pesugihan mungkin. Iya mungkin gitu mas. Karena banyak yang memelihara tuyul. Iya, salah satunya di samping rumah mewah itu. Iya. Ada yang melihara tuyul di situ. Nah tuyul itu mas yang saya mimpikan, bukan mimpikan, saya lihat sendiri gitu loh. Nah ternyata benar ceritanya Ila. Berarti saya bukan halusinasi kan bang. Saya kan emang bener-bener kelihatan. Iya. Teman-teman saya nggak percaya, Ila doang yang tahu saya gitu. Teman-teman mas nggak masa ada gangguan itu ya, hanya mas ada yang gangguan. Nah bentar lagi tuh mas. Ya. Oke, setelah Ila menceritakan hal tentang itu, langsung Ila bilang, udah wis Put, nanti kamu malah nggak bisa tidur. Iya. Ayo wis, tidur lagi gitu. Akhirnya saya tidur dengan nyenyak itu mas, sampai jam berapa ya cerita? Jam 3 pagi mas. Ceritanya itu? Iya. Saya cuman tidur 2 jam itu mas, bangun jam 5 subuh itu. Langsung saya bergegas, sholat, ngajak teman-teman saya gitu. Udah bangun, keesokan paginya, udah nggak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Kemudian subuh, habis sholat subuh, itu sholat subuhnya itu kita di rumah Ila aja mas, karena kita takut kan mas. Iya. Nah habis paginya itu teman saya kebetulan cerita juga. Saya cerita dulu mas. Nah cerita dulu kalau saya itu lihat penampakan pocong itu di musolanya Ila. Nah kemudian si Ila teman mas ini ya Imron itu juga lihat pocong di pucuknya. Oh ternyata juga. Iya lihat juga ternyata. Sarip aja yang nggak lihat karena dia suka tidur gitu. Oh gitu. Ya, jadinya saya sama Imron aja yang lihat gitu. Ya akhirnya ya sama-sama percaya, nggak percaya ya percaya aja gitu. Iya. Ada hal mistis emang di situ. Habis itu kita sudahlah jam 6 kita sarapan dulu mas. Kita bikin nasi goreng gitu pagi itu, dan kita lanjut pulang. Oh pulang. Iya. Pulang ke Jember. Kita semua pulang ke Jember. Iya mas, terima kasih mas sudah hadir.